Shalom. Pujilah Tuhan. Di minggu awal tahun ini Tuhan luar biasa bagi kita, yang mengasihi kita. Kita perlu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Khusus untuk tahun 2026 ini kita rindu penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan kita, biar kita setia sampai akhir. Kita akan datang pada Tuhan, kita akan mulai pada kita akan ujian penyertaan Tuhan.
Bapa yang penuh kasih. Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau mengasihi kami, anugerah-Mu luar biasa bagi kami, cinta-Mu pada kami Tuhan. Engkau menyertai kami perlu Engkau, kami perlu penyertaan Tuhan di tahun yang baru ini. Sepanjang tahun ini kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau lebih dekat kepadamu karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kerinduan kami akan memuji, memuliakan Engkau. Kiranya Engkau ada bersama dengan kami, Engkau memimpin kami, Engkau mengambil alih saat ini, saat kami beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan-Mu ada pada kami, khususnya buat hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman-Mu. Kerinduan kami Tuhan, Engkau akan mengajar kami, Engkau menempuh kami, Engkau menasihati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kerinduan kami saat ini, kami bawa saudara kami yang lain yang belum hadir bersama dengan kami. Percepat langkah mereka boleh bersama dengan kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan awal, pertengahan, dan pada akhirnya ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita telah berdiri. Kita tahu bahwa kehidupan kita akan dipimpin oleh Tuhan di tahun yang baru ini. Kita akan ujian untuk tahu siapa yang memimpin. Maria
kita bisa berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi yang Tuhan telah beri, Tuhan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang memberikan beri, Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan ini menjadi upah yang halus di hadapan Tuhan dan dapat lebih memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa dan mengucap syukur dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menjauh pandang terus padanya. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus, jangan pandang salah orang lain, tapi pandang saja Yesus. Kita pandang Tuhan Yesus karena cintanya yang luar biasa bagi kita. Kita tidak menghiraukan apa yang terjadi saat ini, tetapi kita terus memandang Tuhan. Pujilah Tuhan. Saudara-saudara balik diri kembali, kita akan ujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
Tuhan memanggil kita tetap setia. Bahwa Tuhan menyertai kita. Pujilah Tuhan, kita tetap berdiri. Kita terus mendengar Tuhan. Bahwa kita sekali Yesus tetap Yesus. Kita harus setia kepada Yesus. Pujilah Tuhan, kita akan pujian ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
mengasihi Engkau selamanya. Ayo bersyukur Tuhan pagi hari ini. Pada saat dimana kami duduk diam di bawah kaki mendengarkan firman. Mari Tuhan, Kau ada di tengah kami untuk mengerjakan hati kami, supaya kami boleh mengerti tentang Engkau. Kami mau belajar tentang Tuhan. Kami belajar tentang orang yang mengasihi kami, kepada pribadi yang sangat mencintai kami. Terima kasih. Berapi hamba-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Ini adalah tahun yang baru, saudara. Tahun yang baru. Kemarin sudah ada pembekalan dari Bu Sri. Jadi saya berpikir mudah-mudahan yuk kita mulai sesuatu yang baru. Ada saat kita itu akan berkembang dengan luar biasa. Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk menyelamatkan jiwa. Apa yang selama ini visi yang dipunyai oleh Ibu Gembala Sidang di tempat ini, saya tahu bahwa Roh Kudus sedang menaruh visi itu di dalam hati Gembala Sidang, dan kita perlu menangkap visi itu, saudara, supaya Injil boleh diberitakan di seluruh dunia dan Tuhan datangi kedua kami. Itu yang kita rindukan. Ya, baik. Pada pagi hari ini saya membawa satu firman Tuhan yang berjudul Suffering Season. Suffering itu menderita, season itu hamba. Jadi ceritanya adalah hamba Tuhan yang menderita. Dan hamba Tuhan yang menderita itu setiap kali ketika ini adalah kita ambil dalam kitab Yesaya. Ketika kita berbicara di kitab Yesaya 53, maka kita sudah tahu bahwa Yesaya itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus di dalam kitab Yesaya walaupun tidak secara langsung dikatakan bahwa itu adalah Tuhan Yesus, tetapi itu adalah nubuatan yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan saudara perlu tahu bahwa kitab Yesaya itu ditulis sekitar 600 sampai 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi itu semacam satu ramalan, satu nubuatan yang dengan tegas, dengan jelas mengatakan adanya satu Mesias yang akan mengangkat dosanya manusia, menghapuskan dosa manusia. Dan ciri-ciri dari Mesias itu sudah dijelaskan dengan gamblang, saudara. Jadi kalau sampai saat ini orang-orang Yahudi masih belum mempercayai Tuhan Yesus, memang perlu tunggu waktu. Ada saatnya orang-orang Yahudi akan menyadari sepertinya bahwa mereka tidak perlu lagi menunggu Mesias, karena Mesias yang dijanjikan itu sudah turun ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir. Ya. Kemarin saya lihat saya tidak tahu itu benar apa enggak, tapi saya lihat kayaknya ada satu demo-demo yang di Jakarta itu orang-orang seberang itu mengangkat benderanya Israel, dan mereka mengatakan mereka tidak mau mengungsi orang Israel, mereka mau followan atau berteman dengan Israel. Kalau itu memang terjadi, saudara, kayaknya memang dunia sedang disatukan ini. Ada beberapa waktu itu juga ada satu semacam konsili, saudara. Tapi itu suatu pemahaman dari orang-orang yang dulunya skisma. Saya dulu pernah cerita pada saudara, skisma itu adalah perpecahan di gereja. Skisma besar pertama adalah perpecahan antara gereja timur dan gereja barat. Kemudian dari gereja barat perpecah lagi, kedua menjadi gereja Romawi, Roma atau Katolik Roma dan Protestan. Tapi tahukah, beberapa waktu ini ada satu konsili yang sangat luar biasa, yaitu antara orang Paus, punya orang-orang Katolik dan orang-orang Kristen dan orang-orang Timur
mulai berpikir bahwa mereka sebenarnya tidak ada perbedaan. Ada satu, saya lihat, saya selalu membaca zaman. Saya lihat kemudian ada satu dekrit dari Paus yang baru ini yang mengatakan bahwa Maria adalah orang biasa, bukan ibunya Tuhan. Ada satu yang kalau saudara tahu, ada satu pergerakan yang luar biasa yang sedang Roh Kudus bekerja. Ada satu persatuan yang Tuhan buat sendiri. Kemarin waktu itu ada pembicaraan teologis antara gereja timur dan gereja barat, dan mereka saat sekarang ini sudah menjadi satu, tidak lagi pecah, dan mereka mengatakan, oh ternyata kita hanya berbeda kata. Ya, waktu itu pecah antara Koptik, Kristen Koptik, Kristen Nestorian, Kristen Protestan, semua. Tapi sekarang sudah mulai ada satu kesatuan gereja, dan itu bukan dikerjakan oleh manusia. Roh Kudus sedang bekerja di hati mereka semuanya, bahwa tahu bahwa sebenarnya Tuhan kita satu, iman kita satu, kepercayaan kita satu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu hal yang luar biasa. Ya, oke, saya mau lanjut kepada suffering servant. Kita baca di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-7, saudara. Saya hanya ada satu ayat, tetapi kalau saudara membaca Yesaya 53 itu penuh nubuatan tentang Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca ayat-ayat itu, saudara akan lihat bahwa itu adalah orang-orang seringkali mengatakan adalah mazmur penyaliban. Benar, saudara. Ya, mazmur pengorbanan. Yesaya 53 ayat 7, saya bacakan buat saudara. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saya akan ambil satu ayat lagi yang dari ayat ini sama, tapi saya ambil terjemahan yang lain dari firman Allah yang hidup, ya, lebih jelas saudara bisa lihat. Ia ditindas dan dianiaya, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia membisu seperti anak domba yang dibawa untuk disembelih, seperti induk domba di hadapan para penggunting bulu. Demikianlah ia bungkam di hadapan orang-orang yang mengutukinya. Kalau kita melihat ayat ini, saudara, ini sebenarnya kita sudah berhadapan dengan satu pribadi yang ketika dia menghadapi satu yang menekan, mungkin yang menfitnah, mungkin yang mengolok-olok, mungkin yang menghujat, mungkin yang memaki, mungkin yang memukuli, atau bahkan mau menyembelih, tetapi orang tersebut, pribadi itu diam, tidak ngomong yang macam-macam, nggak bantah, nggak melawan, tapi dia menyerahkan diri. Ya. Pertama, saudara, kita akan belajar tentang Tuhan Yesus sebenarnya adalah relawan yang rela mati buat kita. Zaman sekarang, saudara, kita susah mencari orang yang mau mengorbankan dirinya untuk teman yang lain. Hal-hal yang sepele yang kita alami saja di dalam, istilahnya kita makan saja, tidak usah rame-rame, makan aja. Makan itu, ya, biasanya orang rebutan ngambil piring duluan, rebutan makan dulu, bener. Selalu saya lihat begitu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mencontoh pribadinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan rela memberikan nyawanya bagi kita, tidak dipaksa. Tapi satu waktu saya pernah ditanyai sama orang, mengatakan begini, loh, yang di Taman Getsemani itu bagaimana? Ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani dan kemudian Tuhan mengatakan, Tuhan,
Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kayaknya Tuhan Yesus nggak rela mati. Ya. Kayaknya Tuhan nggak rela mati ya. Bukan itu saudara. Ini seperti begini, saya persgambaran kepada saudara. Ya. Seorang pahlawan itu kan rela mengorbankan nyawanya atau kaki kita. Dia rela berkorban, dia rela perang di medan perang, dia maju paling depan, dia tapi kemudian ketika dia berperang, dia kemudian menghadap kepada musuhnya dan mengatakan, inilah dadaku, mana dadamu, ya ditembak mati, ya. Nggak konyol begitu. Ya. Tuhan Yesus juga begitu. Ya. Itu sesuatu yang berat. Ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus di dalam hadapan Pontius Pilatus, di hadapan Herodes, di hadapan semua manusia, Tuhan Yesus nggak ada salahnya. Tapi dia harus menanggung penderitaan yang teramat sangat. Segala yang mendatangkan kebaikan bagi kita, segala yang mendatangkan keselamatan bagi kita, itu ditimpakan kepada dia. Dan Tuhan Yesus dikatakan dia dengan rela dia menanggung itu semua. Ya. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara. Di dalam Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 16 saya bacakan lagi. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Berarti mati di kayu salib itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan Yesus sendiri. Dan kehendak Tuhan Yesus sendiri itu gandeng sama kehendaknya Bapa. Bapa mengatakan apa? Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa rela memberikan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus rela mati buat kita. Berarti Tuhan Yesus dan Allah Bapa, mereka semuanya kagum. Tujuannya apa? Membuka pintu keselamatan bagi manusia. Ya. Jadi yang pertama saudara, Tuhan Yesus telah rela memberikan kita. Ini tidak seperti satu waktu zaman dulu waktu Muammar Gaddafi. Ya. Muammar Gaddafi itu orang Libya. Dia ambil jalan yang sangat berseberangan dengan Amerika. Karena selalu dia mengatakan matilah Amerika gitu. Karena begitu mereka sudah perangnya enggak orang Libya ya, presiden Libya. Jadi perang terus mereka. Tapi tahukah saudara bahwa Gaddafi punya anak dan anaknya ini milih jalan damai. Anaknya ini seringkali mengadakan pembicaraan, persekutuan dengan orang-orang Amerika. Nah, nggak seperti itu saudara. Jadi Gaddafi sendiri, anaknya sendiri pikirannya. Kalau di dalam keselamatan kita manusia, Bapa dan Tuhan Yesus sama satu tujuan. Tujuannya apa? Menyelamatkan manusia. Nah, kalau tanpa Tuhan Yesus mati buat kita, maka tidak ada surga sebenarnya. Yang ada cuma neraka buat kita. Tidak ada keselamatan, saudara. Tidak ada. Tidak ada hidup baru. Manusia, makanya ada satu doktrin yang mengatakan begini. Ini doktrin dari pecahan Kristen mengatakan bahwa nanti kalau kita mati, ya kita akan nyawa kita dilenyapkan, jadi roh kita dihabiskan, sudah tidak ada lagi. Itu biasanya orang saksi Yehova mengatakan itu. Yang selamat, yang masuk surga cuma 144.000 orang. Yang lainnya dilenyapkan sudah habis. Nah kalau cuma kita tujuannya dilenyapkan, ya kenapa kita jadi anak Tuhan? Buat apa? Ya kita buat dosa aja. Ya. Jadi itu doktrin yang salah, saudara. Ketika di Alkitab mengatakan bahwa Dia yang sulung, yang utama dari pertama kali
dibangkitkan Tuhan Yesus, berarti ada yang lain yang akan dibangkitkan kita ini. Ya. Saudara harusnya bersyukur karena dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikatakan bahwa dia pulang ke surga, dia pulang ke sana dan Tuhan menyediakan tempat di sana. Berarti itu memang nyata, real. Surga itu bagi kita real, bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, bukan. Surga itu benar-benar real, ada. Dan saat ini kita sedang menuju ke sana, kita sedang mengarahkan pikiran kita ke sana. Ya, yang pertama saudara. Yang berikutnya saudara. Kita itu sebenarnya adalah kita juga domba. Tuhan Yesus domba. Tuhan Yesus dikatakan Tuhan Yesus adalah domba yang dikorbankan, domba yang sedang menghadapi salib, pengorbanan, dan dia menyerahkan dirinya secara penuh untuk itu. Kita juga domba, tapi kita itu domba yang nakal, yang menyimpang, yang sakar dewi. Ya, jadi saat ini Tuhan sedang sebenarnya kepada kita sedang memberikan contoh itu. Ya. Dan yang berikutnya saudara, pengorbanan itu yang menyelamatkan kita. Ketika Tuhan Yesus muncul di Sungai Yordan akan dibaptis oleh Yohanes mengatakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Tuhan Yesus memang domba Allah. Kenapa ada doktrin tentang domba itu? Orang berkata, kenapa Tuhan Yesus menjadi domba itu? Ya. Kita melihat kepada perjalanan Paskah. Saudara mungkin pernah ada ceritanya itu. Bagaimana itu orang-orang Mesir itu keluar dari orang-orang Israel itu keluar dari Mesir. Bagaimana mereka dihalang-halangi oleh Raja Firaun sehingga mereka sama sekali tidak bisa keluar dari perbudakan di Mesir. Dan kemudian ada banyak tanda mujizat yang muncul, yang timbul, baik itu katak, baik itu air menjadi darah dan lain sebagainya. Semuanya tidak membawa Firaun menyerah, tapi ada satu saat Tuhan mengatakan malaikat maut akan lewat kepada semua manusia di Mesir. Enggak hanya orang Mesir yang dilewati, juga orang Israel. Rumah-rumah Israel juga dimasuki malaikat maut. Tetapi waktu itu Allah berbicara melalui Musa. Maka dari itu untuk memberi tanda antara ini orang Mesir dan ini orang Israel. Orang Israel harus potong domba, setiap rumah potong domba, darahnya di-oser-oser di kusennya itu, supaya ketika malaikat maut melihat darah, maka malaikat maut akan menghindari, Passover, melewati. Itu namanya Paskah, itu namanya Pesak waktu itu. Jadi sehingga kalau saudara tahu bahwa apa arti Paskah adalah ketika Allah melewati, malaikat melewati rumah-rumah orang Israel karena ada darah, ada pengorbanan yang sedang dibuat di situ. Dan itu akhirnya oleh Tuhan dibuat sebagai satu tanda bahwa kalau ketika kita mau terlepas dari segala sesuatu, kita perlu selamat. Kita kalau ingin selamat, maka kita perlu mengorbankan domba. Dan domba-domba yang dikorbankan, domba-domba yang dikorbankan yang jelas adalah domba yang tidak bercacat celah, domba yang bersih, domba yang paling baik. Ya. Karena domba itu wedus itu cuma fana, itu hanya untuk mungkin pribadi-pribadi dia waktu itu bisa oke ya. Tetapi kita perlu satu domba yang benar-benar suci, domba yang benar-benar bersih, domba yang benar-benar secara kapasitas bisa memikul dosa manusia ini. Siapa yang dikorbankan? Artinya Tuhan Yesus
turun ke dunia menjadi manusia, dikorbankan, dan darahnya itulah yang menyelamatkan kita. Jadi saudara tahu ceritanya tentang Paskah itu seperti itu. Kenapa saat ini kita bisa diselamatkan? Karena ada darah Kristus terpatri di dalam hati kita. Karena darah Kristus membersihkan kita. Karena darah Kristus membuat kita mempunyai hidup yang baru dalam Tuhan. Nah, kalau sudah hidup kita yang baru dengan pengorbanan yang sangat mahal, darah Kristus, maka kita sebagai manusia jangan menganggap remeh darahnya Tuhan. Saudara ditanya, bagaimana sih kalau saya bisa menganggap remeh? Ya kalau saudara kemudian setelah dosa saudara ampuni Tuhan, mau lakukan dosa yang sama seperti keledai melakukan lagi dosanya, saudara semuanya sedang tidak menghargai dan meremehkan darah Tuhan. Ketika Tuhan mati buat kita, itu serius saudara, nggak main-main. Karena Allah yang maha tinggi dikatakan mengambil rupa manusia, meletakkan status kealahannya hanya untuk apa? Untuk mengampuni manusia, hanya untuk mengampuni kita. Kenapa ketika kita diampuni kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang besar dan mulia, dan kita hidup dengan seenak kita sendiri? Ya. Saya berharap pada pagi hari ini ketika saudara akan melakukan dosa, saudara ingat, oh, Tuhan sudah mati buat kita, itu harga yang mahal Tuhan. Saya nggak boleh lakukan dosa lagi karena aku sudah tebus dengan dana yang mahal. Kan gitu. Itu berarti kita menghargai Tuhan, menghargai pengorbanan Tuhan buat kita. Ya. Yang berikutnya saudara. Satu Petrus 1:18 saya bacakan buat saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Kita ditebus dari kesia-siaan. Kalau dulu saudara berpikir bahwa saya hidup, saya mau menikah, saya mau punya anak, saya mengumpulkan uang banyak, setelah itu apa? Kita mati. Tidak ada lagi tujuan hidup, itu namanya sia-sia. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, berarti Tuhan Yesus adalah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Yang terakhir saudara ketiga, biarlah pengorbanan Kristus itu mengilhami atau kita bisa membuat si itu menjadi suatu teladan bagi kita. Keteladan ini seperti apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita adalah bahwa kita mau sebut Tuhan Yesus, gak gampang protes, gak gampang dididik. Ulah karepku gak ngono, karepku gak ngono. Ini namanya gampang protes. Mari kita menjadi orang yang sabar, orang yang menyerahkan hidup kita benar-benar Tuhan. Kalaupun saya itu sekarang menjadi kambing hitam, tak apa. Walaupun saya benar kemudian saya salahkan, rapopo, Tuhan yang tahu. Ya. Seringkali kita di mana-mana kita menjadi kambing hitam, saudara. Ya. Ini cerita lucu, saudara. Ini cerita lucu aja, ini anekdot aja. Di rumah sakit teman-teman cuci darah saya itu, kami juga itu biasa namanya kalau kita itu ngumpul-ngumpul kita ngomong, kita bawa apa, masak apa. Kadang masak nasi jagung, kadang kita bawa kue, masing-masing rame-rame makan bareng-bareng di rumah sakit. Ada satu waktu teman-teman bilang gini, masih, ayo es lewat. Kan air nggak boleh ya. Jadi es lewat itu nggak boleh di rumah sakit. Ayo es lewat. Saya bilang, ayo, saya bilang gitu. Ya, nah kemudian ada yang bawa es sabar.
Sirup rong botol. Blewe botol. Waduh, wangi pesta wangi. Muare terus. Kan itu sebenarnya idenya bukan dari saya, bukan saya pribadi. Orang-orang ngomong ini macam ini dong. Ada sering perawatnya ngamuk tuh. Ini bagaimana ini di tempatnya cuci darah bawa es Pak Jimmy gitu. Semua bilang Pak Jimmy. Saya gitu. Loh, enggak sih nggak es Mas Dul saya bilang gitu. Saya nggak blewa itu cuma gitu aja. Karena kita nggak salah, tapi kita disalahin gitu. Bukan kita yang melakukan, tapi kita disalahin. Tuhan katakan apa kepada kita? Tuhan memberikan contoh teladan kepada kita. Ketika kita begitu, terus ojo kata yang protes, ojo kata ngomong, aku mau bener, salah mau. Ya, semua kamu menyalahkan aku ya, Tuhan kamu. Ya, jadi ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, saudara. Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita menjadi orang yang sabar. Tak apa-apa lah, mau salah ngomong. Yang penting kita bener loh ya. Ojo sampai kamu salah loh. Ini Pak Jimmy sih nyolong. Aku gak tapi aku nyolong ya, aku salah memang. Ya, tapi kalau aku sudah gak lakukan, kemudian orang lain menuduh saya macam-macam, ya sudahlah, Tuhan yang tahu. Ya, oke, mari ini musik naik ke depan. Mari dengar. Amin. Kita minum pujian Tuhan hadir di kayu sucinya.
di tengah kita. Kita diberi oleh Tuhan kelayakan untuk mencapai tata Allah Bapa, untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Itu karena anak domba yang dikorbankan, yaitu Tuhan Yesus, yang pada akhirnya memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Mari kita semuanya belajar untuk benar-benar menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Anugerah yang luar biasa di mana kita boleh datang ke tahta Allah Bapa. Kita boleh menikmati kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Itu karena Tuhan Yesus mati buat kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Terbesarmu dalam kehidupan kami. Engkau mati buat kami, sehingga kami boleh mengalami pengalaman rohani, menjadi manusia-manusia tebusan, menjadi manusia-manusia yang benar-benar dihargai oleh Tuhan. Seperti biji matamu Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan Tuhan Yesus mati buat kami. Anak domba yang dikorbankan itu, yang dengan rela hati mati di kayu salib bagi kami. Biar keteladanan ini menjadi kekuatan bagi kami ketika kami ada di tempat dunia ini. Tuhan, ada banyak orang yang tidak suka kepada kami, ada fitnah yang tiba kepada kami, ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ada caci maki yang kami alami karena kami ikut Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kami mempunyai teladan yang luar biasa, yaitu Engkau. Engkau taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib, dan itu menjadi sesuatu yang cukup bagi kami untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Habiskan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu saya kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita akan datang kepada Tuhan kembali. Kita berdoa, mengucap syukur bagaimana Tuhan telah mengorbankan nyawanya sedemikian rupa bagi kita. Kita akan datang kepadanya, kita berterima kasih, kita mengucap syukur, dan nanti Ibu Nyoto akan berdoa buat hal itu. Lalu Ibu Iva akan berdoa buat nanti waktu kita ada penutupan panitia, juga berdoa buat pembaharuan pengerja tanggal 31 Januari yang akan datang, juga berdoa buat program nasional doa secara nasional, doa puasa nasional GSJA di Indonesia yang sudah dimulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 25. Kita berdoa buat hal itu agar Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Ibu Nyoto akan berdoa. Mari kita persatukan hati. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu akan kami lakukan dengan Roh Kudus yang memimpin kami. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menebus kami orang yang berdosa ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur, kami menjadi milik-Mu ya Tuhan yang Kau kasihi. Kami sebagai biji mata-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami berdoa biarlah setiap langkah hidup kami, apapun yang terjadi, setiap orang yang menilai kami baik maupun buruk, biarlah Tuhan semuanya kami lakukan Tuhan, kami terima oleh karena hidup kami benar di hadapan-Mu, karena Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin di dalam setiap langkah hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menyelamatkan hidup kami Bapa. Terlebih Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-Mu, biarlah kami akan memuridkan yang lain Tuhan, sehingga kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kami akan membawa saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau, biarlah mereka melalui hidup kami Tuhan, mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, di awal tahun 2026 ini Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa datang kepadamu menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Di tahun 2025 yang kami lewati, Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa mengasihi kami Tuhan. Biarlah di tahun yang akan kami lewati, kami tetap beserta Engkau ya Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, pertolongan. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu senantiasa atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Bapa bahwa di tempat ini ada banyak kursi yang kosong. Ke depan Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, saudara kami yang sudah mulai undur saat ini Tuhan, Engkau melawat mereka, kembalikan mereka Tuhan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Dan ada juga banyak jiwa yang sudah lama kami doakan, baik itu saudara kami, orang tua kami, mertua kami, anak cucu, menantu yang belum mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh datang kepadamu Tuhan.
memuji namamu, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sehingga tempat ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang cinta akan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, kembali lagi kami datang kepada Tuhan dengan segala permohonan. Sebelum Tuhan, sebelum kami datang kepadamu, ampunilah kami, ampunilah setiap kesalahan kami ya Tuhan hari ini, supaya setiap doa kami yang kami panjatkan kepadamu tidak terhalang oleh kesalahan dan dosa kami. Biarlah berkat-Mu Tuhan tersampai dalam kehidupan kami dan layak Tuhan kami di dalam kehadiran. Bapak, kami mengucap syukur pada siang hari ini karena Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami, menaungi kami, berikan kami kasih dan memancarkan kehidupan kami di dalam Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengar. Terima kasih untuk persatuan hati kami yang Kau berikan bagi kami, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami saling mengasihi, kami tidak saling membenci, kami tidak saling menyalahkan, tetapi kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah tetap kehidupan kami Tuhan seturut dengan kehendak Engkau. Terima kasih ya Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami akan menutup panitia dalam Natal Tuhan. Walaupun kami menutup Tuhan, tapi kami yakin percaya kami akan terus bekerja di dalam Tuhan. Karena kasih-Mu ada dalam kami Tuhan, dan berkobar dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk setia melayani Engkau. Engkau membimbing kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan program gereja kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau memimpin kami dari awal pertengahan, dan Engkau memberikan hikmat kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berikan kesehatan kepada Om Jimmy ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu setiap hari Engkau curahkan kepada kita. Dan juga memberikan kesehatan kepada Ibu Gembala pada siang hari ini ya Tuhan. Biarlah perlindungan daripada-Mu menyertainya setiap hari. Dan terima kasih Tuhan, Kau juga menyertai hamba-Mu sidang jemaat pada siang hari ini. Segera kami akan pulang, tapi tangan kasih-Mu menyertai kami hingga sampai di rumah dengan selamat. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan bagi saudara-saudara kami. Mungkin kami membawa makanan bagi saudara-saudara yang lain Tuhan. Kau urapi, Kau berikan kesehatan, Kau menyucikan, dan kami bisa menikmati dengan sukacita dan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesusku. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyala dan memberkati kami pada siang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua angkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa surgawi. Dan marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang menguatkan kita, menghibur kita, terlebih mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, ada banyak pengumuman.